Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Rasmatwadia dari Prodi FKIP jurusan Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengkonstruksikan rumus volume kerucut terpancung miring. Pengertian dari kerucut itu sendiri, kerucut dalam geometri kerucut adalah sebuah limas istimewa yang beralas lingkaran. Kerucut memiliki dua sisi, satu rusuk dan satu titik sudut. Sisi tegak kerucut tidak berupa segitiga, tapi berupa bidang miring yang disebut selimut kerucut. Gambar ini merupakan gambar sebuah kerucut dengan jari-jari R, dan yang ini merupakan selimut dari kerucut. Ini merupakan puncak kerucut dan yang ini merupakan tinggi dari kerucut. Gambar yang di sebelahnya yaitu merupakan gambar jaring-jaring sebuah kerucut dengan alasnya yaitu berbentuk lingkaran. Selanjutnya menentukan jaring-jaring dan luas kerucut terpancung miring. Pertama-tama kita buat dulu sebuah kerucut dengan jari-jari R0, R1, dan R2. Selanjutnya kita pancung datar, maka akan menjadi gambar yang kedua, disebut kerucut terpancung. Dari gambar 2 kita potong miring, maka akan menjadi gambar yang ketiga. Nah, apabila kita praktekkan, maka akan menjadi gambar seperti ini dengan bidang atasnya itu merupakan bidang miring. Apabila ini dibuka, maka akan menjadi gambar seperti ini. Dan apabila gambar ini kita gambarkan, maka akan menjadi gambar ini yang merupakan jaring-jaring kerucut terpancung miring. Maka luas permukaan dari kerucut terpancung miring itu luas bangun 1 ditambah luas bangun 2 ditambah luas bangun 3. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang volume limas terpancung. Volume limas terpancung bagian bawah yaitu Pi1 sama dengan 1/3 T dalam kurung S1 kuadrat ditambah S1 dikali S2 per 2. Volume limas terpancung bagian atas yaitu Pi2 sama dengan 1/3 T dalam kurung S2 kuadrat ditambah S1 dikali S2 per 2 kurung tutup. Maka volume limas terpancung datar yaitu Pi1 ditambah Pi2 sama dengan 1/3 T dalam kurung S1 kuadrat ditambah S1 dikali S2 ditambah S2 kuadrat kurung tutup. Dari sini kita akan mengetahui volume dari limas terpancung miring, yaitu volume limas terpancung datar ditambah volume limas terpancung bagian bawah sama dengan Pi0 ditambah Pi1. Maka 1/3 T0 dalam kurung S0 kuadrat ditambah S0 dikali S1 ditambah S1 kuadrat kurung tutup ditambah 1/3 T1 dalam kurung S1 kuadrat ditambah S1 dikali S2 per 2 kurung tutup. Untuk mengetahui volume kerucut terpancung miring, maka kita harus mengetahui dulu volume dari kerucut terpancung datar. Di sini ada 3 gambar. Gambar 1 merupakan gambar sebuah kerucut dengan jari-jari R0, R1, dan R2. Selanjutnya kita pancung datar, maka akan menjadi gambar 2 yang disebut dengan kerucut terpancung dengan jari-jari R0, R1, dan R2. Dari gambar ini kita bagi lagi menjadi 2 dan kita ambil bagian atasnya, maka akan menjadi gambar yang ketiga yaitu dengan jari-jari R1 dan tingginya itu T1 dan jari-jari yang satunya itu R2. Volume kerucut terpancung miring bagian bawah. Dari gambar ini kita mencari volume kerucut terpancung miring bagian bawah, maka akan terbentuk gambar seperti ini. Alasnya itu berbentuk lingkaran, jadi pi r kuadrat. Volume kerucut terpancung miring bagian bawah itu sama dengan volume limas terpancung miring bagian bawah. Volume limasnya yaitu 1/3 T dalam kurung S1 kuadrat ditambah S1 dikali S2 per 2. Kita generalisasi, maka akan menjadi
1/3 T dalam kurung pi R1 kuadrat ditambah pi R1 dikali R2 per 2. Ada elemen yang sama, maka akan menjadi pi per 3 T1 dikali R1 kuadrat ditambah R1 dikali R2 per 2. Selanjutnya, volume kerucut terpancung miring bagian atas. Maka akan menjadi gambar seperti ini dengan jari-jarinya itu R2 dan tingginya itu masih T1. Volume kerucut terpancung miring bagian atas itu sama dengan volume limas terpancung miring bagian atas. Volume limasnya yaitu 1/3 T dalam kurung S2 kuadrat ditambah S1 dikali S2 per 2. Dari rumus ini kita generalisasi, maka rumus dari volume kerucut terpancung miring bagian atas itu pi per 3 T1 dalam kurung R2 kuadrat ditambah R1 dikali R2 per 2. Jadi, rumus kerucut terpancung datar itu sama dengan volume kerucut terpancung miring bagian bawah ditambah dengan volume kerucut miring bagian atas. Volume kerucut terpancung miring bagian bawah pi per 3 T1 dalam kurung R1 kuadrat ditambah R1 dikali R2 per 2. Volume kerucut terpancung miring bagian atas yaitu pi per 3 T1 dalam kurung R2 kuadrat ditambah R1 dikali R2 per 2. Maka rumus dari volume kerucut terpancung datar yaitu pi per 3 T dalam kurung R1 kuadrat ditambah R1 dikali R2 ditambah R2 kuadrat. Jadi, kita dapat mengetahui volume kerucut terpancung miring. Volume kerucut terpancung miring yaitu volume dari kerucut terpancung datar ditambah dengan volume kerucut terpancung miring bagian bawah. Pi per 3 T0 dalam kurung R0 kuadrat ditambah R0 dikali R1 ditambah R1 kuadrat ditambah pi per 3 T1 dalam kurung R1 kuadrat ditambah R1 dikali R2 per 2. Jadi, rumus dari volume kerucut terpancung miring yaitu pi per 3 T0 dalam kurung R0 kuadrat ditambah R0 dikali R1 ditambah R1 kuadrat ditambah pi per 3 T1 dalam kurung R1 kuadrat ditambah R1 dikali R2 per 2. Sekian yang bisa saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.